Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Aksan, nomor induk mahasiswa 191010042 dari Prodi Perbankan dan Keuangan D3 STIE Yasana Akangrana Garut. Di sini saya akan menerangkan poin pertama yaitu ekonomi klasik, yang kedua yaitu pandangan Keynes terhadap ekonomi klasik, yang ketiga yaitu pendekatan modern. Langsung saja kepada poin yang pertama. Akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi menjadi 5 aliran. Aliran yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan terdapat pendapatan faktor-faktor produksi seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Aliran kedua yaitu rumah tangga. Jika rumah tangga bekerja kepada perusahaan, maka akan mendapatkan pendapatan dan akan dibelanjakan menjadi konsumsi rumah tangga. Aliran ketiga yaitu lembaga keuangan. Apabila konsumsi rumah tangga sudah dipenuhi, maka sisa pendapatan rumah tangga akan ditabungkan kepada lembaga keuangan. Aliran keempat, jika suku bunga tinggi, maka akan banyak orang yang menabung. Jika suku bunga rendah, maka akan sedikit orang untuk berinvestasi. Aliran kelima, penanaman modal. Apabila dana sudah terkumpul di lembaga keuangan, maka lembaga keuangan akan memberikan kepada penanaman modal, dan penanaman modal akan berinvestasi kepada perusahaan. Selanjutnya, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, maka mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Selanjutnya, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian diberi simbol K. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian diberi simbol L. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Tingkat teknologi yang digunakan diberi simbol T. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan F kecil dalam kurung K, L, R, T. Selanjutnya, poin yang kedua, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa pengangguran tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan antara Keynes dengan ekonomi klasik bersumber pada persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan pengangguran tenaga kerja oleh para pengusaha. Selanjutnya, penentu tabungan dan investasi menurut Keynes. Penentu tabungan menurut Keynes besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Penentu investasi, di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, pandangan Keynes terhadap suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh masyarakat untuk memegang uang. Selanjutnya, permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta oleh pelanggan. Faktor-faktor penentu pembelanjaan agregat yaitu 1. Konsumsi rumah tangga.
Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ekspor ke pasar dunia. Poin selanjutnya yaitu perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu yang pertama, monetaris. Sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu berorientasi pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua, klasik baru atau rational expectation, menganggap bahwa semua pelaku kegiatan dari ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Selanjutnya, penentu tabungan dan investasi menurut Keynes. Penentu tabungan menurut Keynes besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Penentu investasi, di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.